Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jemaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, walaupun malam hari ini masih hari-hari tasyrik, namun pengajian tetap kita adakan. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Mukarram Bapak Herman dan Al-Ustad Salam Jailani, dan juga para pengurus yang lain, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang saya muliakan. Mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para hadirin sekalian. Syukur alhamdulillah, sebagaimana biasa ya, di malam Senin ini kita bisa hadir berkumpul kembali untuk mengikuti pengajian. Dan malam hari ini kita melanjutkan bahasan dari kitab fiqh, yaitu melanjutkan bab taukil, bab mengenai pelimpahan kekuasaan. Dalam keseharian kita sering ini melaksanakan taukil ya, misalnya dalam urusan-urusan kenegaraan, urusan RT, RW, ya, kelurahan, tentang surat menyurat, BPN dan sebagainya. Itu sering kita pakai ini bab taukil. Kita buat surat kuasa ya, yang bertanda tangan di bawah ini nama, itu sesuai dengan KTP. Kemudian pihak kedua pulan dengan ini ya diserahkan untuk mengurus urusan ini begitu. Nanti yang menyerahkan nama yang diserahkan tanda tangan. Itu yang disebut surat kuasa. Dalam kitab fikih ini ada babnya namanya taukil. Ya, jadi mengangkat seseorang wakil kita untuk mengurus. Ini bukan saja urusan dunia, juga urusan agama ada begitu. Ya, seperti yang kemarin penyembelihan hewan kurban, itu kan kita wakilkan kepada misalnya panitia begitu. Ya. Yang ramai lagi misalnya dalam pernikahan, kadang-kadang seorang wali ya mungkin dia belum bisa atau dia ogah repot ya, diwakilkan kepada Pak Ustadz untuk menikahkan putrinya dengan calon mantunya. Jadi banyak dalam kehidupan kita itu bab taukil masuk ke dalamnya ya. Ini dalam kitab fikih diterangkan ya. Dan sudah dijelaskan dulu bahwa orang yang berhak untuk melaksanakan berhak pula untuk mewakilkan. Ini semacam rumusan ya. Ada rumusan berbunyi wa kullu ma jazalil insani tasarruf fihi binafsihi jazalahu ayyuwakkila aw yatawakkala fihi. Artinya setiap urusan yang seseorang bisa melaksanakan, maka dia boleh juga mewakilkan kepada orang lain. Saya bisa menikahkan putri saya, artinya berhaklah begitu. Saya berhak untuk menikahkan anak saya, putri saya, tapi saya pengen wakilkan guru saya misalnya. Saya berhak mengurus urusan ini, tapi saya suruh orang, saya ogah repot, banyak urusan ini itu. Jadi kesimpulannya saya sendiri punya hak. Baru tuh bisa mewakilkan kepada orang lain. Kalau saya nggak punya hak, bagaimana mewakilkan? Saya sendiri nggak punya hak untuk mengurus. Ya, jadi nggak bisa itu. Jadi yang bisa mewakilkan adalah orang-orang yang berhak mengurus sesuatu urusan dari urusan pribadi dia, tapi dia pengen wakilkan kepada orang lain. Bahkan ketika dia berhak mewakilkan kepada orang lain urusan dia berhak pula menerima taukil, menerima yaitu hak kuasa untuk mengurus urusan orang lain. Jadi istilahnya bolak-balik ya. Di samping dia bisa menyerahkan,
juga dia berhak menerima taukil ya. Nah itu sudah dibahas dulu. Kemudian disyaratkan lagi karena ini masalah taukil yang tadi dibilang orang itu berhak pada dasarnya untuk mengurus dengan dirinya sendiri. Tapi dipengen wakilin orang lain, maka dari itu tidak sah. Ya, anak kecil mewakilkan orang lain nggak bisa. Paling nanti yang bertindak wali, begitu wali. Ya, walinya, misalnya orang tuanya meninggal, anak-anaknya masih kecil. Misalnya nanti perwaliannya siapa nih? Apa ibunya? Apa pamannya? Nah, itu dia bisa tuh yang mengurus. Dia pun bisa mewakilkan. Tapi kalau anak kecil, dia nggak ada hak. Dia sendiri nggak ada hak mengurus. Bagaimana ada hak untuk memberi taukil? Ya. Kan tadi dibilang syarat berhak memberikan taukil, dia itu berhak mengurus sendiri. Nah anak kecil nggak berhak mengurus diri sendiri itu, khususnya urusan jual beli misalnya. Ya. Nggak bisa begitu. Maka itu dilarang atau nggak boleh yang menjadi ini yang menyerahkan taukil yaitu anak kecil atau orang gila. Nah sekarang nih lanjutannya ini. Sekarang barang yang diserahkan, urusannya nih apa ini yang bisa diserahkan? Karena ada beberapa urusan yang nggak boleh, seperti ibadah. Seseorang muslim kan wajib sholat 5 waktu. Dia nggak boleh itu, udah gua wakilin elu dah, gua nggak sembayang. Itu nggak ada itu komusnya itu. Iya. Jadi nggak ada semacam peraturan kalau begitu. Orang bisa mewakilkan, memang dalam agama bisa, tapi bukan seperti itu. Yang tadi saya contohin seperti penyembelihan hewan kurban, seperti menikahkan putri. Ya, itu urusannya kan bukan urusan ibadah melulu itu. Ya, ada sosialnya begitu. Maka itu bisa diwakilkan kepada orang lain. Tapi kalau urusan ibadah ya, maka seperti sholat, puasa, nggak bisa kita begitu ya, mewakilkan orang lain. Ada memang puasa ketika kita meninggal, ada yang buat puasa yang bikin puasa buat kita, itu bukan taukil namanya. Yang taukil itu kan kita masih hidup. Orang dikatakan menyerahkan urusan, dia masih hidup ya, dia masih hidup. Jadi saya masih hidup wajib puasa, kemudian saya bilang saya gogah puasa, wakilin lu aja dah begitu, nggak bisa itu ya. Kalau sudah meninggal, saya punya utang puasa, bisa dibayar dengan fidyah, bisa dibayar dengan puasa, itu lain lagi, bukan taukil itu ya. Jadi di sini diterangkan wasartul muwakkali fihi, syarat urusan yang bisa diwakilkan ayyakuna qabilan linniyabah, itu urusan emang menerima untuk dijadiin, untuk diwakilkan kepada orang lain. Fala yasihhu tauqilu fi ibadatin badaniyah, tidak sah diwakilkan kepada orang lain di dalam ibadah badan, ibadah yang memerlukan badan kita, seperti puasa, seperti sholat, itu disebut ibadah badaniyah. Ada istilah dalam kitab fikih ibadah badaniyah, ibadah yang dikerjakan oleh badan. Ada ibadah maliyah, ibadah yang dikerjakan pakai duit. Ada ibadah yang gabungan, ibadah pakai badan, ibadah pakai duit, itulah haji begitu. Nah kalau ibadah yang pakai badan doang nggak bisa diwakilkan, seperti sholat, seperti puasa begitu. Jadi fala yasihhu taukil fi ibadatin badaniyatin, tidak bisa mewakilkan kepada orang lain di dalam melaksanakan ibadah yang sifatnya dikerjakan oleh badan. Illal hajj, kecuali haji. Itu ada haji itu yang namanya ada, yaitu hajil ma'dub. Al-ma'dub itu orang yang lumpuh. Orang misalnya lagi lumpuh, sedangkan dia belum haji, duitnya banyak, dia kan wajib haji, tapi dia nggak bisa pergi, boro-boro duduk di istilahnya tempat duduk, tiduran pun agak sulit ya. Nah dia nggak wajib haji dalam arti dia boleh mewakilkan orang yang sudah haji syaratnya. Ya.
Badal lain lagi, bedanya badal itu orangnya sudah meninggal, makanya bukan disebut taukil dia. Orangnya udah meninggal. Ya, orang udah meninggal, misalnya ada seseorang wajib haji, duitnya cukup, tapi entar meninggal lah. Dia wajib haji itu dia. Orang meninggal bagaimana? Dibikinin wajib badal haji. Ya, bukan taukil itu. Nah yang taukil tadi orangnya masih hidup, tapi dia lumpuh, nggak bisa naik dan duduk di kendaraan. Sedangkan pergi haji tahu sendiri, jaraknya jauh gitu. Maka dia boleh mewakilkan, namanya hajjul ma'dub begitu ya. Jadi fala yasihhu tauqilu fi ibadatin badaniyatin illal hajjah. Maka tidak sah mewakilkan orang lain dalam ibadah badan kecuali haji. Wa tafriqataz zakah, dan boleh juga bagi-bagiin zakat itu. Ini juga yang dikecualikan. Jadi ada ibadah yang boleh pakai wakil seperti haji. Kalau sembahyang nggak bisa dah, dia melulu ibadahnya itu. Kalau haji kan ada unsur duit, kita kuat untuk pergi haji, cuman duit nggak ada, yang nggak jadi wajib begitu. Ya. Jadi ini yang dikecualikan, boleh diwakilkan ibadah haji. Kemudian watab frikotas zakat, bagi-bagiin zakat. Saya ngeluarin zakat misalnya, ya, tapi saya ogah ngurusin, saya suruh orang lain. Nah, saya angkat seorang wakil untuk bagi-bagiin zakat. Nah itu bisa, itu namanya wakil membagi-bagikan zakat. Watab frikotas zakat masalan sebagai contoh. Wa ayyamlikahul muwakkil. Syarat selanjutnya yang berwakil dia istilahnya di sini memiliki, ya, memiliki barang yang diwakilkan begitu. Misalnya untuk menjual tanah, nah, saya angkat seseorang wakil saya untuk masarin. Nah itu syaratnya saya memiliki tanah tersebut. Jadi nggak boleh mewakilkan orang lain terhadap urusan, sedangkan urusan itu kita nggak miliki. Tanah orang kita serahkan kepada teman kita untuk jualin. Apa hubungannya lu? Tanah bukan tanah lu, tanah orang lain. Kok kamu gampang-gampang ngomong, gua wakilin lu dah, Pak Sarin tuh, tergupain sekian misalnya. Nggak bisa, saya belum memiliki harta tersebut. Jadi yang boleh saya wakilkan kepada orang lain adalah barang atau urusan yang saya miliki. Ini dikatakan wa ayyamlikahul muwakkilu. Orang yang berwakil dia memilikinya. Walau wakala sakhson, seandainya ada seseorang mewakilkan orang lain fi bai'i abdin, di dalam menjual budak, saya melikuhu, ini budak akan dibelinya. Diwakilkan untuk ya apalah sesuatu yang nggak bisa juga. Dia belum memiliki budak tersebut, baru mau. Ya. Ada contoh yang lain, au fitolak kimroatin sayan kihuha, atau dia akan menikah dengan wanita, kemudian diwakilkan orang lain untuk menceraikannya. Nah nikah aja belum, udah mengatakan, lu jadiin wakil dah, ya tolong kita ngomong bahwa gua ceraiin dia. Nah sama dia saya belum menikah, ya, belum memiliki kasarnya, ya. Jadi itu nggak bisa. Jadi barang atau urusan yang saya wakilkan, khususnya dalam jual beli, saya memilikinya. Kalau nggak memilikinya nggak bisa saya mewakilkan kepada orang lain untuk menjual. Maka dibilang batal itu. Artinya nggak sah taukil terhadap barang yang belum saya miliki atau saya akan memiliki. Pakai akan di sini, nggak bisa juga. Ya, akan gitu. Ya. Saya akan membeli sapi tersebut, saya wakilin ente nanti potong. Itu akadnya belum jadi, sapi belum saya beli. Beli dulu tuh sapi, baru udah ngomong, saya wakilin kamu untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Ntar kata si wakil, saya terima, ya beres sudah. Nah sapinya belum dibeli udah ngomong duluan. Maka tuh ngomong itu nggak sah istilahnya, nggak dianggap, nggak ada akibat hukum, nggak ada efek begitu, nggak ngepek kata orang.
Barang saya belum miliki, udah mewakilkan kepada orang lain, aneh. Kemudian wal wakalatu aqdun jaizun minat tarafain. Wakalah ini, penyerahan kekuasaan, itu akad yang sifatnya enggak mengikat. Istilah hukum fikih namanya akdun jaizun, enggak mengikat dia. Sewaktu-waktu istilahnya mau dibatalin boleh aja. Anggap saya wakilkan seseorang untuk menyembelih hewan kurban, begitu. Tahu-tahu saya berubah pikiran, gue potong sendiri dah, nggak apa-apa. Karena akad itu nggak ngikat, nggak gara-gara gue udah serahin, mesti orang yang serahin dia yang motong, nggak mesti. Saya berubah pikiran, udah saya serahin, udah terima. Itu akad namanya akad jaiz. Si wakil juga begitu. Kata si wakil, saya terima ya Pak Ustadz untuk menyembelih hewan kurban milik Pak Ustadz, begitu. Kemudian nih orang ada urusan, wah Pak Ustadz saya nggak jadi dah, saya balikin lagi nih taukil, karena saya mau pergi jauh ini, mau ke pesantren, yang ngurusin anak misalnya. Pak Ustadz mesti nerima, dia nggak boleh dipaksa, nggak boleh dipaksa, karena ini akad tidak mengikat, begitulah bahasa kerennya. Bahasa fikihnya akdun jaizun, begitu. Wal wakalatu akdun jaizun minat tarafain. Wakalah itu, ya, penyerahan kekuasaan itu adalah akad yang sifatnya boleh-boleh dari kedua belah pihak, alias tidak mengikat. Wahina idzin likulli minhuma ay al muwakili wal wakil fasquha. Nah, ketika itu dua pihak, yaitu yang menyerahkan dan yang menerima, masing-masing berhak membatalkan. Mata sya'a, kapan aja dia mau, nggak mengikat. Ya, kapan aja dia mau batalin salah satu atau dua-duanya jadi. Ya, jadi begitu. Maka dikatakan lagi di sini watan fasihul wakalatu bimauti ahadihima, dan batal pula, rusak pula perwakilan ini bila mana meninggal salah seorang dari kedua belah pihak. Entah yang menyerahkan, entah yang menerima, meninggal, ya udah angkat lagi orang lain. Taukil yang tadi batal demi hukum, karena yang melaksanakan meninggal dunia atau yang berwakil meninggal dunia. Ya, seseorang mewakilkan temannya jual tanah, dia meninggal yang mewakilkan, ya udah tuh dia nggak berhak nurusin, nggak berhak nurusin, kecuali ntar kata ahli waris, terusin bang, ya udah tuh urusan kedua tuh dah, itu namanya akad kedua. Akad dari orang tadi hilang, udah batal lantaran dia meninggal atau si wakilnya meninggal, ya udah. Jadi salah satu meninggal maka batal demi hukum. Gitu. Au jununihi au igmaihi, atau salah satunya gila, atau salah satunya pingsan, nggak sadar, penyakit ayan dan sebagainya, ya batal akad taukil yang tadi. Udah sembuh bikin baru lagi akadnya. Jadi akad tadi bubar. Akad itu kan ikatan kedua belah pihak. Ada ikatan yang mengikat, ada ikatan yang tidak mengikat. Ini yang tidak mengikat ini. Kapan aja salah seorang kedua belah pihak itu mau mundur, silakan mundur. Nggak diwajibin terusin. Begitu. Kemudian wal wakilu aminun. Wakil itu disebut amanah. Wakil digolongkan amanah aja udah dia. Kalau dibilang udah saya urusin semuanya, ya udah dia udah namanya udah melaksanakan, ya. Jadi wakil dia digolongkan amanah saja udah. Ya. Jadi apa katanya itu diterima. Apa katanya diterima. Maka dikatakan di sini, saya ulangin, wal wakilu aminun. Wakil itu adalah dia disebut beramanat, wa qauluhu fima yakbiduhu wa fima yasrifuhu, terhadap apa yang diterima, terhadap apa yang dikeluarkan. Jadi apa yang diterima, apa yang dikeluarkan itu dibenarkan aja. Artinya diterima aja tuh omongannya,
ya, diterima aja omongannya, nggak mesti pakai saksi, nggak mesti begitu ya. Jadi misalnya dia diwakilkan untuk sesuatu urusan ya, kemudian udah selesai, dibilang udah selesai, ya udah diterima aja, udah diterima aja ya, lantaran dia bersifat amanat. Kemudian wa fi aksarin nusakh wala yadmanul wakil illa bitafrid, maka dikatakan tidak bertanggung jawab, tidak mengganti seorang wakil kecuali bila mana dia melanggar atau berbuat melampaui batas bima wakkala fihi, terhadap apa yang urusan yang dilaksanakan dari taukil tersebut. Contohnya ini, contohnya dia disuruh jual ya, disuruh jual barang. Kemudian ketika disuruh jual barang, dia jualnya agak salah itu. Kudunya kan kalau barang dijual, istilahnya duitnya diterima, barangnya baru diser. Ini enggak, barangnya diserahin duluan, duitnya belakangan. Orang tuh bisa kabur yang beli. Iya, ntar pemilik barang bisa rugi nih, yang mewakilkan, yang mengangkat itu sebagai wakil. Maka itu namanya dia udah melampaui batas itu. Diwajib ganti, karena ada kesalahan yang ia lakukan. Ketika jual beli nggak mungkin dong barang dikasih duluan ya, biasanya barang, apalagi cash ini, barang diserahkan atau duit diserahkan, barang diterima begitu. Ini enggak nih, barang duluan diserahin nih ame wakil saya punya motor ya, saya angkat seseorang sebagai wakil untuk jualin motor. Kita jual selakunya dah begitu. Ya pasti semahal-mahalnya lah kan begitu. Dijual dah. Nah, waktu dijual tuh orang, diserahin tuh motor, duitnya entar atau besok. Enggak taunya tuh orang habis beli, habis nerima tuh motor kabur. Akhirnya kan motor hilang. Siapa yang tanggung jawab? Wakil tanggung jawab ya. Karena dia ada semacam melampaui batas kerjaannya ini ya, pelanggaran dia, keliwatan. Kalau yang namanya wakil melaksanakan prosedur sebaik-baiknya, melaksanakan aturan agama sebaik-baiknya, dikagek dia melanggar itu, maka dia wajib ganti. Kalau dia jujur, dia peraturannya benar, dia nggak ada semacam wajib ganti itu. Kalau terjadi ada kerusakan. Nih, wala yadmanul wakilu illa bitafriti fima wukila fihi. Tidak wajib menanggung seorang wakil ya terhadap urusan yang diserahkan tadi, jual beli misalnya, kecuali dia melanggar aturan terhadap barang yang tadi diserahkan kepadanya. Nah, dicontohin wa minat tafriti, termasuk pelanggaran, termasuk melampaui batas, taslimuhu al-mabi qabla qabdi samani, menyerahkan barang sebelum dia nerima duitnya. Disuruh jual, cuman salah caranya begitu, akhirnya dibawa kabur tuh barang ya, tanggung jawab. Wala yajuzu lil wakili wakalatan mutlaqatan ayyabi'a wa yashtari illa bisalasati syara'id. Tidak boleh orang ya diserahkan untuk suatu urusan, diangkat jadi wakil, dan dia diangkat jadi wakil dalam arti wakil mutlaqah. Wakil mutlaqah itu enggak disebutin perinciannya. Contohnya ini barang jual begitu, masih dijual di harga di bawah pasaran, nggak boleh ya. Jual nih motor saya, motor Honda, ente saya angkat jadi wakil, kita jual, nggak boleh tuh wakil menjual di bawah harga pasaran, kecuali disebut nih jual minimal 5 juta.
Walaupun 5 juta itu di bawah pasaran, emang disuruh segitu paling rendah. Iya. Wakil bebas nggak dijual? Bagaimana? Wakil jualnya bebas nggak berapa ya? Bebas itu dia. Cuman, oh enggak, kalau pemiliknya menentukan, ini yang repot. Kalau pemiliknya menentukan, ikutin pemilik. Ya, kecuali dibilang paling kurang 5 juta, itu kan berarti ada bebas itu. Oh, disuruh, ini saya suruh kamu menjual motor seharga 5 juta, begitu. Udah 5 juta aja. Kalau ada lebih buat lo. Nah itu urusannya itu kedua, itu boleh. Ntar lebihnya buat lo, itu boleh. Itu namanya taukil bil ju'l. Ada istilah taukil dengan upah. Ada orang kita angkat jadi wakil pakai upah. Ada orang kita angkat jadi wakil nggak pakai upah. Tergantung. Yang pakai upah kayak tadi itu. Ini motor atau biasanya tanah itu ya. Nah, ini tanah semeter 20 juta. Tang mau jual berapa kayak itu buat lu. Jadi saudara-saudara, ada taukil dengan upah, ada taukil tidak dengan upah. Dengan upah dibolehkan. Dengan upah dibolehkan. Ya. Nah sekarang nih nggak disebutin berapa. Ya. Nih jual barang saya, begitu. Nggak disebutin berapa. Maka nih wakil harus pinter. Artinya pinter begini, dia kan kayak pemilik udah. Mesti jual murah-murah. Masih jual di harga pasaran, di bawah harga pasaran, minimal di harga pasaran, gitu. Dan ini nggak disebutin, yang penting lu jual, begitu. Nah kata-kata lu jual ini namanya wakalah mutlaqah, taukil yang sifatnya umum. Nah agama mensyaratkan, yaitu apa? Ada 3 syarat. Yang pertama ayyabi'a bithamanil mithli. Paling kurang dia jual harga pasaran. Dia nggak sebutin. Ya, ini jual motor gue nih tahun sekian. Ya udah minimal harga pasaran. Ya. La bidunihi, tidak boleh di bawah harga pasaran yang keliwatan. Misalnya harganya 5 juta dijual 4 juta. Dijual 3 juta. Kalau dijual tadi pasaran 5 juta, anggaplah dijual 5 juta kurang 100, masih jamak itu. Masih boleh. Karena kurangnya enggak gede. Enggak gede. Jadi ini wakil kayak pemilik barang jadinya. Diserahkan secara mutlak begitu, secara umum. Bagaimana? Mau nggak mau dah, tanggung jawab dia itu, tanggung jawab dia. Jadi dikatakan ayyabi'a bisa ahaduha ayyabi'a bisa manil mithli la bidunihi. Dia harus menjual minimal harga pasaran, tidak di bawah harga pasaran, wala bighibnin fahis wala bighabnin fahis, dan tidak boleh menjual dengan harga yang paling rendah katanya, nggak boleh. Wa huwa ma la yuhtamalu fil ghalib, yaitu yang tidak dimaafkan biasanya, dijual terlalu rendah. Yang biasanya nggak dimaafkan, kalau rendahnya 100 dari harga pasaran, ya dimaafin lah kan begitu. Ini pasarannya 5 juta dijual 4 juta. Pemiliknya nggak maafin kalau begini, ini nggak bisa begini, lu mesti ganti dah, begitu, pulangin, ini duit nggak jadi, bubaran, mendingan. Yang kedua ayyakuna tamanul misli naqdan, wajib dijual harus konten, jangan dijual pakai kredit, disuruh jual motor nih, pemiliknya nggak bilang suruh kredit, enggak, jual motor, dijual angsuran sama temennya. Ya, 2 kali bayar, 3 kali bayar, bubar itu, batal itu. Jadi jual belinya batal, begitu. Harus konten. Fala yabi'ul wakil nasi'atan,
maka wakil tidak boleh menjual dengan kredit begitu. Wa in kana qadra samanil mithli, walaupun harganya sih seukuran harga pasaran, tapi kalau kredit nggak bisa. Betul memang harga pasaran, tapi kan berangsur-angsur, jadi duitnya kan nggak utuh, nggak langsung diterima semuanya begitu. Wasalis ayyakuna naqd binaqdil balad. Nah yang ketiga syaratnya menjual dengan uang yang beredar di tempat itu. Di kita misalnya rupiah dengan rupiah, jangan dijual dengan dolar Amerika, kayak dijual dengan dolar Singapura, nggak bisa. Kita jadi bikin urusan itu. Ya, karena memang disuruhnya di Jakarta, di Indonesia, ya pakai uang, mata uang yang beredar di situ. Itu namanya naqdil balad. Falau kana fil baladi naqdani ba'a bil aglab minhuma. Seandainya di negeri tersebut yang dia jual barang, yang dia diserahkan taukil, itu ada dua mata uang, nah itu terserah. Ya, anggap nih misalnya nih ya, di perbatasan laku uang rupiah dan juga laku uang ringgit Malaysia. Di perbatasan Indonesia Malaysia sono, Kalimantan. Ya. Ada duit berlaku 2 biji itu. Duit rupiah laku, duit ringgit laku. Dia diangkat jadi wakil untuk jual. Dijual pakai duit ringgit, boleh. Dijual pakai rupiah, boleh. Karena dua-duanya memang berlaku di situ. Ya, begitu. Ini tanggung nih. Saya pengen habisin ini, ya. Fa inistawaya ba'abil amfa lil muwakil. Ya. Seandainya ya itu duit ya peredarannya sama. Maka istilahnya orang yang tadi menjadi wakil juallah dengan duit yang lebih bermanfaat, juallah dengan uang yang lebih bermanfaat bagi pemiliknya, ya, begitu. Itu dalam rangka ketika uang itu memang sama-sama beredar di suatu negeri, jadi tinggal diserahkan ini wakil menjual dengan uang yang lebih bermanfaat. Yang mana terserah dia tuh dah. Mana lebih bermanfaat? Fa inistawaya, kalau bermanfaatnya seimbang. Duit ringgit bermanfaat bagi penjual, bagi pemiliknya. Duit rupiah bermanfaat bagi pemiliknya. Nah, tinggal si wakil memilih salah satu. Wala yabi bil fulus, tidak boleh menjual dengan mata uang selain emas dan perak. Zaman dulu kan ada uang dinar sama dirham, emas dan perak. Dijual dengan uang misalnya uang kuningan, ada uang kuningan namanya itu. Itu nggak bisa logam kuningan, walaupun diberharga, nggak boleh itu. Jadi jualah dengan uang yang beredar, ya, yang resmi gitu. Wala yabi bil fulus. Ya, tidak boleh menjual dengan fulus ini namanya nuhas di sini. Bukan fulus artinya duit, bukan. Wa in rajat rawajan nukud, walaupun ini kuningan laku di pasaran. Jadi misalnya nih 1 gram emas sama dengan sekilo kuningan misalnya. Dijual dengan sekilo kuningan, nggak bisa. Walaupun tadi memang 10 kilo kuningan sama dengan 1 gram emas. Begitu. Dengan gram emas lah, pakai emas gitu. Kuningan ini ya walaupun laku banget, dia nggak resmi. Zaman dulu kan begitu, mata uang bukan nilai, bukan di barang langsung, emas langsung, perak langsung begitu. Sekarang kan kertas ada apanya, karena gara-gara dicetak oleh BI, pemerintah tanggung jawab, maka ada harganya. Kertas itu nggak ada harganya kertas. Kalau emas memang ada harganya, lu pecahin bagaimana juga, ditumbuk juga tuh emas. Kalau duit ditumbuk, hancur udah, hilang angkanya aja kadang-kadang nggak laku, begitu. Jadi dulu ada duit yang ramai emas dan perak. Seandainya ada duit kuningan, ya, laku juga, itu wakil nggak boleh jual nerima pakai duit kuningan, nggak resmi dia. Selanjutnya, wala yajuzu ayyabi al-wakil bai'an mutlaqan min nafsihi. Wakil tidak boleh menjual ya kepada dirinya, nggak boleh. Nggak pas dong, mesti jual kepada dirinya. Saya mewakilkan ente untuk jual motor, ente yang beli.
Jadi ini nggak inian, kan wakil itu kan kayak pemilik, dia berusaha menjual semahal-mahalnya. Karena yang beli ente beli semurah-murah, jadi kusut ini urusan. Urusan kusut. Itu wakil adalah orang sama dengan pemilik dia kudunya jujur. Wakil ini berusaha menjual kasarnya semahal-mahalnya. Kalau dia sendiri yang beli, ya berubah jadi berlawanan. Orang mau beli semurah-murahnya, kalau mau jual semahal-mahalnya, itu wajar. Ekonomi begitu, jual yang mahal, kalau beli yang murah. Kalau dibalik itu on itu namanya, blow on. Itu harus diempuk. Dia kalau jual murah banget, kalau beli mahal banget. Ini orang nggak boleh jual beli, diempuk udah, hancur hartanya, habis lama-kelamaan. Ya. Jadi hukumnya wajar. Maka si wakil nggak boleh beli buat dirinya, jadi susah jadinya. Ya. Semestinya si wakil menjual semahal-mahalnya, gara-gara dia yang beli ya semurah-murahnya. Kasihan itu yang punya motor. Itu bai'an mutlakon itu, baik yang umum sifatnya. Wala min waladihi shogir, nggak boleh juga dijual kepada anaknya yang kecil, karena anaknya yang kecil dia sebagai wakilnya, walinya. Kalau anaknya dewasa boleh begitu. Walau sarahal muwakil lil wakil fil bai' minas shogir kama qalahul mutawalli khilafan lil Baghawi wal asah annahu yabi'u li abihi wa in ala. Ini saudara-saudara ada pendapat membolehkan jual kepada anak kecil, ya, tapi pendapat yang kuat tidak boleh katanya, ya, kecuali menjual kepada anak yang udah dewasa, itu boleh aja, ya, wa in sapula ilam yakun safihan wala majnunan, yang penting anaknya yang dewasa nggak blow on dalam masalah uang dan nggak gila begitu. Kalau gila ya nggak boleh juga. Fa in sarahal muwakkil bil bai' minhuma sahha jazman. Wala yuqirrul wakil ala muwakkilihi. Ini masalah pengakuan. Wakil tidak boleh ikrar bahwa bos saya punya utang sekian, nggak boleh. Nah ini dalam urusan apa ini? Mungkin dalam urusan misalnya ada semacam persengketaan. Kayak lawyer sekarang, apa lawyer itu? Pengacara, lawyer ya, pengacara. Pengacara dia jadi wakil. Anggap ente punya urusan, ya, urusan tanah, maka ente angkat pengacara yang bisa ngomong, yang tahu seluk-beluk hukum, begitu. Itu pengacara adalah wakil. Pengacara nggak boleh dia nanti membuat statement, nggak boleh membuat pengakuan bahwa bos saya memang punya utang sekian, nggak bisa dong. Itu kalau yang ngomong begitu yang langsung bersangkutan, karena merugikan bos. Ya. Yang sifatnya pengakuan itu harus langsung diucapkan oleh bos yang menyerahkan taukil. Agak repot sedikit itu. Itu dikatakan wala yukirul wakil ala muwakilihi walau wakala sahson fi khusumatin. Seandainya seseorang mewakilkan seseorang di dalam urusan persengketaan, lam yamlikil ikrar, dia nggak berhak untuk ikrar, pengakuan alal muwakil atas orang yang mewakilkannya. Walal ibra min dainihi, juga tidak berhak untuk melepas utangnya. Wala sulh anhu, tidak berhak juga berdamai. Maksudnya pengacara nggak boleh mengatakan udah itu orang yang punya utang dikurangin. Maksudnya begini, anggaplah ada utang piutang, sulit diminta ini. Ada orang utang 1 miliar misalnya, saya agak pusing, saya angkat pengacara untuk minta ke sono. Ini kan tahu hukum begitu pengacara. Zaman sekarang kadang-kadang pakai gituan, pakai debt collector. Debt collector galak-galak, akhirnya ada yang dibunuh. Itu bahaya itu, ya, debt collector itu yang tukang nagih. Nah anggap orang utang sama saya 1 miliar misalnya ini, saya angkat pengacara, boleh itu.
Tapi ntar pengacara saya nggak berhak begitu. Utang orang sama saya 1 miliar, sekarang udah dikurangin jadi 500 juta. Wah, apa-apaan lu ngomong. Ya rugi saya. Yang ngomong kudunya saya sendiri. Begitu. Kalau masalah ikrar pengurangan uang atau damai. Jadi sekarang ini Pak Ustadz udah damai kepada yang minjem, bahwa utangnya yang tadinya 1 miliar dikorting 100 juta. Jadi tinggal 900 juta. Itu pengacara saya nggak boleh ngomong begitu. Coba bang saya suruh. Karena ini bersangkutan dengan saya, nanti saya jadi rugi. Harus mendapat izin dari saya. Ya, ini repot urusannya nih. Ya, illa bi iznih katanya. Sakitun fi ba'din nusah wal asah anna taukil fil iqrar la yasih. Tuh, ada pendapat yang benar bahwa mewakilkan seseorang di dalam membuat pengakuan tidak boleh. Kalau masalah pengakuan langsung kita sendiri. Tadi kan masalah pengakuan, ikrar namanya ya. Nah, selesailah para hadirin. Itu 1 jilid habis sudah. Tinggal jilid kedua. Ya. 1 jilid habis saudara-saudara ini. Dari dulu. Masalah hukum. Kadang-kadang memang agak rumit hukum itu. Pusing gitu. Agak ya, repot. Kecuali masalah ibadah agak gampang kali karena sering kita laksanakan. Kalau masalah tadi agak repot itu ya. Ya mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan kita ya.